Kalau Bu Angel pulang, apakah benar bisa keluarga menjamin Bu Angel akan dijaga dan dirawat dengan baik lagi? Gitu, bahkan kita dengar aja ibunya Bu Angel nggak mau ketemu Bu Angel. Kan aneh ya, kan masa ibu kandung nggak mau ketemu Bu Angel? Gitu, kenapa gitu, padahal kan tahu sendiri Bu Angel udah membaik, udah terlihat membaik gitu, sudah terlihat bahwa emosionalnya juga udah nggak ada ya Mbak. Iya. Gitu, kok kenapa ibunya Bu Angel, notabene neneknya dari anak ini nggak mau gitu loh ketemu sama Bu Angel. Entah kenapa. Bu Angel juga nggak nanya sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita sudah bersama dengan Bu Angel. Alhamdulillah Bu Angel, sebelumnya kan kita sudah evakuasi Bu Angel juga ya di rumahnya. Terus kita bantukan untuk ke rumah sakit yang ada di Jakarta Timur untuk memulihkan waktu itu adalah kejiwaannya Bu Angel gitu. Namanya alhamdulillah kemarin ya Bu Angel sudah pulang ke yayasan. Gimana perasaan Bu? Ya, biasa aja. Biasa aja. Kangen gak sama anaknya? Kangen. Kangen. Iya. Katanya sempat nggak mau megang anaknya. Enggak juga. Katanya nggak mau megang anak, nggak mau megang Arjuna. Mau megang. Iya. Mau megang. Kita dapat laporan waktu itu Bu Angel sempat nggak mau megang. Terus pada saat sebelum masuk ke rumah sakit juga itu, kalau misalkan Bu Angel itu kayak megang anaknya udah nggak mau lagi gitu loh. Kayak seharusnya kan kalau seorang ibu ketemu anaknya yang udah lama kan kangen banget pasti mau megang terus kan. Nah ini tuh dia kayak udah nggak mau megang gitu, langsung dialihkan. Get it in, I'm not your friend. Oh, oh. When everything's been said and everything's been done. Kita mau tanya nih sama Bu Angel, gimana Bu Angel untuk kelanjutannya? Kurang tahu aku juga. Kurang tahu. Bu Angel maunya gimana? Maunya gimana? Kan Bu Angel habis keluar dari rumah sakit kemarin, udah keluar kan, udah agak membaik lah aku lihat, kan udah mau makan dan lain-lain. Ini kedepannya mau gimana? Balik lagi bersama keluarga atau gimana? Aku ini masih bingung. Kalau pulang ke keluarga mau nggak? Mau sih. Mau. Tapi nanti Arjunnya diurus nggak? Diurus. Kemarin dehidrasi kenapa? Entah kenapa orang itu mau mencret sih. Iya, kenapa awalnya? Coba cerita dulu. Kemarin kan nggak mau cerita. Coba sekarang bisa nggak cerita? Kan awalnya sehat tuh, kita anter, nggak ada masalah, anaknya sehat-sehat aja alhamdulillah. Nah terus kenapa berapa hari tiba-tiba sakit parah kayak gitu? Langsung mencret-mencret. Panas badannya. Panas. Tiba-tiba panas. Pernah asap rokok? Enggak tahu, enggak sih. Itu abang rokok nggak di depan itu? Di depan rumah? Iya. Terus? Udah, yang gitu doang. Oh gitu dong. Berarti ngerokok di depan rumah itu. Asapnya kan masuk dalam. Iya. Terus kenapa anaknya pas waktu pup nggak dibersihin langsung? Udah dibersihin. Kemarin itu sampai berkerak gitu pupnya. Sampai merah bokongnya.
Karena panas itu kali. Karena panas. Tapi kan sebelumnya sampai berkerak tuh. Kalau sampai berkerak berarti nggak pernah dibersihkan. Dibersihin kok. Iya anaknya. I look at you, you make me blind. Why do you have to... Sayang nggak? Sayang. Kemarin ini Arjuna nggak kayak gini nggak? Enggak. Kemarin gimana kondisinya? Membaik. Membaik. Belum membaik kan? Belum membaik. Belum membaik. Emang kemarin kenapa? Mencret. Sampai kurus ya? Losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you passing me by, I fall in love. There's something about you. I wish you were mine. Bingung ya, maksudnya kayak kita komunikasi sama keluarga juga susah. nggak berjalan dengan baik gitu. Sampai detik ini pihak dari keluarga Bu Angel nggak ada nanyain kabar Bu Angel, nggak ada nanyain kabar Arjuna seperti apa gitu. Padahal ya pada saat kita ambil itu kondisinya benar-benar memprihatinkan. Maaf banget. Kita telat aja ya Mbak, itu bisa lewat. Ini bukan statement dari kita, tapi statement dari dokter gitu. Nah terus udah gitu, ini kita bingungnya kan. Ya di satu sisi Bu Angel bilang mau pulang gitu ya, tapi di satu sisi mau bawa anaknya yang kita takutkan kondisinya kayak kemarin lagi. Karena sebenarnya tidak ada yang benar-benar bisa bertanggung jawab kecuali Bu Angelnya. Sedangkan Bu Angelnya kondisinya masih dalam pemulihan gitu. Kemarin sebenarnya udah oke kondisi kesehatannya Bu Angel ya. Nah nggak tahu kenapa, karena Bu Angel juga agak tertutup ya sama kita. Udah kurang ini ya Mbak. Linglung. Iya, terakhir kan kita bawa nih kesini juga udah linglung. Mau megang Arjuna juga nggak mau ya Teh? Nggak mau. Kemarin aku tawarin kan Bu Angel, mau pegang Arjuna enggak lah katanya, ntar aja gitu kan. Enggak lah gitu. Udah ditawarin berkali-kali mau pegang Arjuna enggak lah. Nah kan ini anaknya dia. Sedangkan posisi kayak gini, yang kita galau nih, yang kita bingung harus gimana. Kita udah koordinasi ya Mbak, sama dinas sosial lokasi kita, yaitu Kabupaten Tangerang, terkait adik Arjuna dan juga Bu Angel. Kita jelaskan bahwa Bu Angel ini memiliki keluarga, beda halnya kalau mungkin terlantar. Sesuai dengan undang-undang, fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Tapi kalau misalnya ada keluarga, yang otomatis harus keluarganya yang merawat. Nah, makanya kemarin kita menjelaskan tentang kasus ini sama dinas sosial, seperti apa nih langkah yang harus kita ambil. Karena apapun itu kita melangkah nggak bisa juga main seenaknya ya Mbak. Kita harus konsultasi sekarang. Pihak dari dinas sosial menginformasikan bahwa ya sudah dititipkan aja ke panti yang di daerah Cipayung untuk anaknya Bu Angel. Bu Angel ya nanti lokasinya ada di panti Jakarta Barat. Tapi kita pikirkan berarti posisinya akan terpisah ya Mbak. Nah kita lagi mikir gimana caranya Bu Angel dan anaknya tetap ada di lokasi sesuai dengan Bu Angel tinggal, misalnya Jakarta Barat nih, ya udah Jakarta Barat di pantinya, tapi bersama anaknya. Itu lagi kita discuss ya, sama lagi kita coba di Tangerang gitu. Jadi semoga bisa, besar harapan saya, karena gimana pun saya merasa Bu Angel dan juga anaknya adalah tanggung jawab saya. Tapi sekali lagi mohon maaf, kita pun punya keterbatasan dalam membantu. Dan mohon maaf ya, hari ini aja kita bantu ODGJ itu yang kita tampung sekarang sekitar 14-15 orang. Lebih, itu belum sama yang di rumah sakit gitu. Ini udah ada yang keluar lagi, berapa orang Mbak hari ini? 2 orang. 2 orang, berarti notabene 16 orang. 17 orang.
Nah, makanya kita di sini sebenarnya oke-oke aja untuk merawat, tapi di satu sisi banyak banget di luar sana yang benar-benar terlantar dan butuh tempat tinggal gitu. Sebenarnya kalau punya keluarga ya otomatis harusnya keluarga ya Mbak. Iya, kita reunifikasi. Kita reunifikasi. Emang kan SOP-nya seperti itu. Kalau ada keluarga kita reunifikasi, kita kembalikan ke keluarganya. Tapi di satu sisi kadang ada hal-hal yang kita ngerasa ini nggak bisa, kita harus cari jalan lain. Ini nggak bisa, harus cari jalan lain. Ya, nanti kita lihat seperti apa. Tapi yang jelas di sini saya masih berharap bahwa ya Bu Angel bisa merawat anaknya sesuai dengan kemampuannya beliau, yaitu tetap dalam pengawasan dinas sosial. Dan kita pun besar harapan saya menitipkan Bu Angel ke pemerintah gitu ya, karena emang sudah seharusnya ya Mbak. Betul. Karena tugas aku kan menemukan keluarganya, tapi di satu sisi nggak mau menjelekkan satu pihak ya Mbak. Apa keluarganya kayak gini, yang ini kayak gini, ini itu bukan ranah saya ya. Yang saya pikirkan adalah gimana caranya Bu Angel dan anaknya ini bisa hidup lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama, nggak mungkin di jalan lagi ya kan. Betul. Maksud saya nggak mungkin mereka berdua di jalan lagi. Nah terus yang kedua, saya pengen juga Arjuna bisa tumbuh dalam kondisi sehat ya Mbak. Betul. Karena kemarin sangat tidak sehat, sangat tidak baik lingkungannya. Kenapa? Kalau baik, kalau sehat, nggak akan mungkin ditinggal sendirian, ya kan? Terus udah gitu dia bisa dehidrasi berat. Bisa demam sampai 39,6. Terus udah gitu sama satu lagi pernafasannya. Ya, pernafasannya itu tinggal di ujung guys. Ya, jadi pernafasan itu kan ada dua. Di sini kayak nafas normal dan di ujung. Kalau kemarin Arjuna gitu. Pendek napasnya. Jadi udah tinggal setengah-setengah di atas. Walau alam ya. Itu kalau misalnya telat, dokter menyatakan itu bisa meninggal dunia. Gitu, karena sudah tinggal di ujung pernafasannya dan paru-parunya sempat dilihat ada permasalahan ya Mbak. Makanya itu kita masuk ICU benar. dan NICU. Ya NICU, masuk NICU dan Bu Angel selama 2 minggu ya Mbak. Iya. 2 minggu kurang lebih tidak merawat identitas anaknya. Betul ya Bu Angel. Jadi BPJS juga nggak ada ya Bu Angel. Dan di apa namanya Mbak? SKL, surat keterangan lahir aja belum nama Arjuna. Tapi masih nama anak dari Ibu Angel. Jadi belum diganti. Harusnya kan dilakukan penggantian nama gitu, penggantian nama. Siapa nih namanya? Arjuna ini misalnya. Ini masih anak dari Bu Angel. Nggak mungkin dong sampai gede dipanggilnya anak dari Bu Angel, ya kan? Pasti kan harus dirubah, harus diganti. Seperti itu ya. Ada lagi nggak mau tambahan kira-kira? Iya, waktu terakhir juga kan saturasinya sampai 20 ya Teh. Iya 20 betul. Itu kalau kata dokternya tinggal henti jantung terus selesai gitu. Dan memang sebenarnya untuk sekarang lebih baik sih kita memang berkoordinasi sama pemerintah. Bahwa juga sebenarnya lembaga kita juga yayasan kita juga ada keterbatasan ya Teh. Iya, dan satu hal ya guys yang harus kalian tahu, bahwa kita itu tidak ada bantuan ya Mbak dari donatur ya, atau kayak misalnya contoh nih pemerintahan gitu, misalnya at least bantu beras gitu ya Mbak, bantu nasi, bantu apapun itu nggak ada sama sekali. Ini kita pure independent ya, pure independent. Jadi kita tuh kalau ada yang ngasih alhamdulillah ya Mbak, kalau yang nggak ada yang ngasih ya kita berjuang gimana caranya kita bisa survive, berdiri di kaki kita di yayasan kami ya dengan apa adanya gitu. Makanya kalau kita nggak mampu, kita akan jelaskan kita tidak mampu untuk saat ini gitu ya. Jadi kita nggak mau dibilang mampu ternyata nggak mampu. Saya nggak mau itu. Mendingan dari awal kita jelasin kita nggak mampu, kita keterbatasan, kita nggak bisa, intinya kayak gitu. Makanya saya tanya sama Bu Angel, Ibu Angel maunya gimana kira-kira?
Gimana Bu? Kalau Bu Angel pulang, apakah benar bisa keluarga menjamin Bu Angel akan dijaga dan dirawat dengan baik lagi? Gitu. Bahkan kita dengar aja ibunya Bu Angel nggak mau ketemu Bu Angel. Kan aneh ya, kan masa ibu kandung nggak mau ketemu Bu Angel? Gitu kenapa gitu, padahal kan tahu sendiri Bu Angel udah membaik, udah terlihat membaik gitu, sudah terlihat bahwa emosionalnya juga udah nggak ada ya Mbak. Iya. Gitu, kok kenapa ibunya Bu Angel, notabene neneknya dari anak ini nggak mau gitu loh ketemu sama Bu Angel. Entah kenapa. Bu Angel juga nggak nanya sama Ya mungkin untuk sekarang lebih baik memang dibawa ke pemerintahan sih Teh, dibawa dinas sosial gitu. Tapi tetap kita usahakan Bu Angel bersama anaknya. Iya, tetap kan biasanya ada panti rujukan yang bisa sama ibu dan anak. Ya itu yang aku maksud. Iya, itu nanti sedang dikonsultasikan bersama dengan Dinsos Kabupaten Tangerang. Kalau misalkan memang bisa, ya lebih baik kita merujuk ke sana, tinggal nanti kita surat dari kita bahwa kronologi dan lain-lain itu dilengkapi, begitu. Namun kalau misalkan memang ternyata tidak kemungkinan ya Teh atau tidak bisa ya, berarti ya harus ikut dengan peraturan yang kalau misalkan anak dan Bu Angel itu dipisah begitu. Iya. Mau nggak mau ya Mbak. Mau nggak mau karena kita harus cari jalan yang terbaik ya Teh. Ditakutkan kalau kita kembalikan ke keluarga akan terjadi seperti semula lagi. Ya, tapi kita masih nunggu memberikan waktu ya Mbak untuk keluarga sampai video ini tayang kan. Nanti Bu Angel juga kita kasih waktu untuk telepon keluarganya gitu. Mau seperti apa? Kalaupun misalnya keluarganya bilang oke, saya mampu, saya mau merawat Bu Angel kembali beserta anaknya, kita akan bikin perjanjian bersama dinas sosial Mbak. Ya, jadi sama dinas sosial kita bawa dinsos, terus sama kita hadir selaku dari penanggung jawab kan yayasan ya Mbak. Betul. Terus sama dari dinas sosial sebagai saksi ya, bahwa mungkin keluarganya nanti akan mau merawat, bertanggung jawab, dan tidak akan terjadi seperti kemarin lagi dengan alasan apapun. Kalau menurut saya kemarin adalah kelalaian ya Mbak. Betul. Arjuna bisa sakit kurus ya Allah guys, sampai kering banget tulangnya. Ini pipinya udah tembem banget, waktu kita bawa itu kering, apa sih namanya, Tulangnya tuh sampai kelihatan. Tulangnya sampai kelihatan semua. Matanya juga sampai Matanya celong. sampai celong. Aku sampai mikir itu Arjuna apa bukan gitu. Pas di foto ini bener Arjuna, kita sampai nggak kenalin gitu loh, karena yang kita lihat kok jadi kayak beda ya, maksudnya berubah banget gitu kan. Kalau emang dari awal sakit diinfo, dibawa ke rumah sakit atau apa, itu pure kelalaian menurutku. Kelalaian dan diiniin, maksudnya dilosin gitu aja gitu. Makanya untuk yang kedua kali ini aku nggak mau adanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi ya Mbak. Apalagi aku banyak kegiatan Mbak, mau balikin Rifin apa segala macem ya kan, kita mau bagi tim. Jadi aku nggak mau nantinya ada apa-apa aku disalahkan, ada apa-apa nanti aku yang dipermasalahkan, karena kita mempertaruhkan nama yayasan juga nih, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Jangan sampai karena satu hal yang notabene kita udah berjuang tapi kita disalahin. Saya juga nggak mau guys, kasihan yang lainnya yang kita butuh bantu juga gitu. Jadi kalau kita lebih mikir rasional aja ya Mbak. Karena ya kita bantu juga adalah pakai hati, tapi di satu sisi kita harus rasional bahwa yang kita bantu banyak, yang butuh bantuan kita banyak, intinya itu. Ya perlu di note juga ya Teh, sebelum kita memberikan ke keluarga juga, kita juga kasih tahu nih bahwa Bu Angel ini butuh pantauan penuh gitu. Jadi bukan semena-mena kita memberikan kepada keluarga begitu saja, tapi ada sedikit edukasi untuk bagaimana keluarga kepada Bu Angel dan juga kepada Arjuna gitu. Jadi sebenarnya cukup teredukasi juga orang rumahnya gitu ya, untuk tidak meninggalkan Bu Angel dalam keadaan sendirian sebenarnya.
gitu. Nah, mungkin kemarin itu ada terjadi kelalaian sehingga mungkin kan karena faktor ekonomi juga ya Teh, mungkin bisa dia bekerja atau segala macam sehingga keadaan yang terlalu banyak Bu Angel sendirian jadi tidak terpantau. Menakutkan sih Mbak, maksudnya amit-amit ya guys, saya punya anak asuh 5 ya. Anak asuh nih, notabene anak dari orang lain yang saya rawat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah nggak pernah sakit ya Mbak, nggak pernah sakit. Terus sekalinya sakit ya mungkin demam sebentar atau mungkin radang, batuk, hanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada anak bayi masuk rumah sakit, saya paniknya setengah mati guys ya. Kita misalnya nggak ada duit ya Mbak, kita bela-belain, udah masukin dulu aja, masukin dulu, rawat dulu, udah nggak usah mikir nanti biayanya gimana. Walaupun kondisi keadaan yayasan kita lagi benar-benar memprihatinkan Mbak. Betul. Dan kita tahu NICU itu sangat mahal loh guys. NICU itu biaya sangat mahal. Makanya kita bilang masukin dulu udah. Yang paling penting pertolongan pertama adalah penanganan dokter. Betul. Gitu. Ya. Jadi itu aja guys dari pribadi saya, dari Bu Angel mungkin masih mau kangen sama anaknya, nggak apa-apa, biar ini dulu sama anaknya. Tapi yang jelas kita ngomong apa adanya ya. Dari kemarin kita jelasin sejujur-jujurnya dari awal kondisi keluarga Bu Angel. Betul. Terus kayak kemarin kita tawarin Bu Angel untuk megang bayinya, dia nggak mau. Berkali-kali saya tawarin nanti aja nanti aja gitu. Baru hari ini itu pun saya paksa untuk dia megang Arjuna gitu karena dipegang sama Mak Inem selama ini. Padahal di sini, ini kan rumahnya nggak jauh ya guys, cuman ini depan itu studio kita, yayasan nggak jauh, cuman jalan kaki 1 menit kali nyampe. Ya, jadi emang beda-beda. Ini untuk anak asuh saya, depan untuk kita bekerja, ya untuk usaha kita You Shine, terus yayasan di sana tinggal jalan kaki aja. Gitu. Itu aja sih, bismillah, bantu doa ya, kita dikasih kelancaran nih semuanya. Amin. Banyak yang kita bantu di luar sana, niat kita juga baik, semoga Allah mudahkan aja niat baik kita bersama tim seluruhnya. Kita dikasih kesehatan juga, selalu dalam lindungan Allah. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, thank you guys, bye bye. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to